Baik anak-anakku semua, kita lanjutkan ya pelajaran pada hari ini. Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Apa saja yang akan kita bahas dalam teks eksplanasi ini? Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks eksplanasi, kemudian ciri kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Namun sebelumnya, kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Mungkin di antara kalian ada yang ingin menjawab pengertian dari teks eksplanasi? Ya, silahkan Mbak Bella. Tepat sekali jawaban dari Mbak Bella. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Nah, contohnya seperti fenomena hujan. Kalian tentu pernah menemuinya dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Ya. Nah, namun apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Mungkin ada yang belum tahu ya. Untuk itu, maka kita dapat mempelajari teks eksplanasi tentang hujan agar kita paham bagaimana sih proses terjadinya hujan itu. Atau mungkin kalian pernah mempelajarinya pada pelajaran IPA ya. Nah, pada pelajaran bahasa Indonesia kita mempelajarinya sebagai teks eksplanasi. Kemudian kita akan bahas mengenai struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu yang pertama berupa pernyataan umum, berisi penjelasan umum mengenai fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat, berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu interpretasi, berisi kesimpulan dari topik atau fenomena yang telah dijelaskan. Nah, Ibu ada contoh teks eksplanasi yang berjudul Pelangi. Adakah di antara kalian yang bisa mengidentifikasi bagaimana strukturnya? Silakan siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan Mas Bayu. Tepat sekali jawaban dari Mas Bayu. Beri tepuk tangan untuk Mas Bayu. Nah, struktur teks eksplanasi Pelangi ini yang pertama, paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum, paragraf kedua merupakan urutan sebab akibat, dan paragraf ketiga merupakan interpretasi. Selanjutnya kita membahas mengenai ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ciri kebahasaan teks eksplanasi itu ada 6. Silahkan Ibu minta tolong Mas Adi untuk dibacakan. Ya, terima kasih Mas Adi, suaranya sangat jelas dan juga lantang ya. Jadi, ciri kebahasaan teks eksplanasi itu ada 6. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah. Yang kedua, pembahasan bersifat umum. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Sedangkan yang keenam yaitu menggunakan kata kerja relasional dan material. Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk meringkas teks eksplanasi terdiri dari 4 langkah. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks eksplanasi. Yang kedua menentukan gagasan utama dari teks eksplanasi yang telah kita baca. Yang ketiga yaitu menyusun gagasan utama menjadi ringkasan teks eksplanasi. Sedangkan yang keempat yaitu membaca dan meneliti kembali ringkasan yang telah kita buat. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham ya? Nah, untuk itu Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Ibu sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok. Silahkan kalian berkumpul terlebih dahulu sesuai dengan kelompoknya. Ya, semua sudah berkumpul ya. Ibu akan membagikan kalian teks eksplanasi tentang fenomena alam dengan judul yang berbeda-beda. Kemudian kalian Ibu minta untuk berdiskusi secara berkelompok untuk menganalisis struktur bagian teks eksplanasi, ciri kebahasaan teks eksplanasi, dan meringkas teks eksplanasi tersebut. Kemudian kalian dapat menuliskan jawaban kalian pada lembar jawab yang telah Ibu sediakan, dan juga Ibu juga menyediakan spidol warna-warni sehingga kalian bisa mengkreasikan jawaban kalian akan terlihat lebih menarik. Nah, kemudian hasil diskusi kalian nanti akan dipresentasikan ya. Diskusi kelompoknya Ibu beri waktu selama 20 menit. Baik, semua sudah selesai? Oke, silahkan kelompok 1 untuk presentasi. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasinya sangat kompak dan juga sangat lengkap ya. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan? Silahkan, kelompok 5.
Ya, terima kasih atas tanggapannya kelompok kelima. Ya, sekarang kita menuju pada kelompok terakhir, yaitu kelompok 6. Silahkan kelompok 6 untuk presentasi. Ya, terima kasih kelompok 6. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Presentasinya sangat lengkap dan juga sangat kompak ya. Silahkan kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih kelompok 4 sudah memberikan tanggapan. Nah, anak-anakku, Ibu senang sekali hari ini karena semuanya sangat aktif ya dalam pelajaran pada hari ini. Presentasinya juga sangat terlihat kompak dan juga aktif.